Selamat pagi sahabat IKPS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengambil waktu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena dalam hidup kami Engkau memenuhi banyak harapan kami. Bukalah hati kami ya Tuhan, agar kami senantiasa berharap dan percaya padamu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, yang menjadi sumber firman Tuhan bagi kita hari ini ialah dari Mika 4 ayat 1-2. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikian tertulis. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem." Saudara-saudara, yang baru kita dengar tadi adalah perkataan Mika yang hendak meyakinkan bangsa itu, sekalipun mereka baru kembali dari pembuangan, sekalipun mereka menyaksikan bait Allah belum selesai dan bangsa itu mulai ragu, mampukah mereka membangun kembali bait Allah? Namun kata Mika, akan ada dari Gunung Sion, akan ada dari Yerusalem pengajaran Taurat Tuhan. Karena itu siapkan dirimu, Tuhan akan datang. Sekalipun ada kendala, tapi terbukalah akan janjinya. Saudara-saudara, tentu momen yang dialami orang Israel, yaitu bahwa ada kendala, bahwa ada yang tertunda, juga sering kita alami. Apalagi di masa-masa seperti ini, seperti pandemi ini. Banyaklah hal yang mungkin tertunda. Banyaklah hal yang mungkin kita tidak selesaikan. Karena terhalang oleh begitu banyak gangguan. Oleh begitu banyak hal-hal yang membuat banyak hal tak terwujud segera. Saudara-saudara, iman Kristen bukan sebuah ilusi. Iman Kristen, iman yang dihayati dalam realitas. Realitas tertunda ya, tapi iman dihayati di situ, karena itu sering disebut kita hidup dalam realisme Kristen. Dan menghadapi yang tertunda, menghadapi yang belum selesai, saudara-saudara, iman Kristen menghadapinya dengan memiliki harapan. Apa artinya harapan, saudara-saudara? Bahwa apa yang kita inginkan terjadi akan dituntaskan, akan diselesaikan, disempurnakan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, harapan bermacam-macam. Ada harapan yang rela atau pasif. Tapi harapan Alkitabiah sering disebut harapan yang mesianik. Apa itu artinya harapan yang mesianik? Seperti yang tertulis di sini. Bahwa ia, maksudnya Tuhan, dia akan datang, dia akan menunjukkan jalan-jalannya. Jadi saudara-saudara, harapan mesianik, harapan orang Kristen bukan harapan yang pasif, bukan pula harapan yang nerimo begitu saja, tapi harapan yang dipandu oleh Mesias. Dan Mesias itu datang, dan dia datang dengan apa? Dengan menunjuk jalan-jalannya. Seperti dikatakan dalam bacaan kita tadi, saudara-saudara, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan orang yang berjalan walaupun banyak tantangan, orang itulah yang hidup dalam pengharapan. Ada seorang penyair Cina, Lu Xun, yang hidup tahun 1881, mengatakan seperti ini. Harapan itu seperti jalan di hutan. Semula tak kelihatan, tapi dia akan makin jelas ketika orang-orang berulang-ulang melewatinya, menembusnya, dan dia akan menjadi jalan yang terbuka. Itulah harapan Kristiani juga, harapan mesianik. Kenapa? Karena ia datang menunjukkan jalan-jalannya, dan bagi kita, Kristuslah yang datang menunjukkan jalan-jalannya. Dan bagaimanakah jalan pengharapan mesianik orang Kristen? Oh, pengharapannya memang mulai dari dia yang menunjuk jalan, tapi dia yang menunjuk jalan, yaitu Kristus, memberi kita apa? Memberi kita segenggam biji sesawi. Dan saudara-saudara, tahukah saudara-saudara bahwa di Israel penabur mulai menabur ke tempat-tempat. Dan kalaupun biji itu, kalaupun harapan itu tertebar di bebatuan, tempuh itu. Lewati, jadikan batu-batu itu jalanmu, jadikan batu-batu itu tempatmu juga untuk mendapat berkat.
Kalau biji sesawimu yang kau melewati semak belukar, tapi karena ada Dia, yaitu Mesias Kristus yang memulai di jalan itu, tempuh jalan itu. Dan di jalan itu, biji sesawi tadi akan tumbuh, akan menjadi pohon, dan rindang bahkan berbuah. Dan disitulah saudara-saudara, apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan, berbuah, datang, nyata dalam hidup kita. Kiranya saudara-saudara, seorang yang berpengharapan, seorang yang menempuh jalan, berulang, seperti di semak belukar. Dan kalau kita mengulangnya, harapan itu akan kelihatan nyata dan berbuah. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki pandu Sang Mesias Kristus yang berjalan di depan kami dan memberi kami biji sesawi agar apapun yang kami lewati, jalan bebatuan, jalan belukar, biji itu tumbuh, berbuah, dan harapan kami dipenuhi olehnya. Inilah doa kami demi putramu, Kristus kami berdoa. Amin. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang melintangi. Ku mau setia kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu. Ku mau setia kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalam